billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur hanya milik Allah Rabbi, Zat yang maha ghafur, yang senantiasa memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai kepada nikmat sehat walafiat. Seandainya pun seluruh lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai tintanya, ranting-ranting pohon dijadikan sebagai penanya, dan seluruh dedaunan dijadikan sebagai kertasnya, niscaya tidak akan cukup untuk menuliskan betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman yang gelap gulita sampai zaman yang terang menderang seperti sekarang ini, dan dari zaman yang dulunya naik onta sampai sekarang yang zamannya naik ninja. Semoga para keluarga, sahabat, serta kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar yang budiman, di hari yang penuh berkah ini ada segelintir pesan yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan istighfar. The power of istighfar, kekuatan istighfar. Bagaimana istighfar ini dapat menjadi penenang dan dapat menjadi amalan yang luar biasa yang dapat kita lakukan. Pesan ini akan dimulai dari sebuah kisah inspiratif seorang penjual roti yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Kemudian hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah. Salah satu hajat besar beliau yaitu bertemu dengan salah satu imam besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Para pendengar yang budiman, kisah inspiratif ini dinukilkan dari kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam yang memiliki nama asli Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah al-Syabani. Beliau juga merupakan seorang murid dari Imam Syafi'i, seorang ulama fikih yang tersohor di mazhab Syafi'iyah. Nah, jadi pada suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal melakukan sebuah perjalanan ke sebuah kota. Namun pada perjalanan beliau kali ini, beliau tidak memberitahu tentang identitas siapa beliau. Karena tidak memberitahu identitas tersebut, maka tidak seorang pun yang tahu tentang siapa beliau dan apa pangkat beliau. Kemudian beliau pun menemukan sebuah masjid dan ingin sholat di situ. Setelah sholat, tidak selang beberapa lama, Imam Ahmad bin Hanbal pun memutuskan ingin bermalam di masjid tersebut. Namun, karena sang pemilik masjid tidak mengenal siapa orang yang akan menginap di masjid tersebut, sang pemilik masjid pun tidak mengizinkan Imam Ahmad bin Hanbal untuk bermalam di situ. Nah, karena tidak diizinkan untuk bermalam di masjid tersebut, maka Imam Ahmad bin Hanbal pun keluar dari masjid tersebut. Dalam kebimbangan dan kebingungan beliau, datanglah seorang tukang roti yang melihat Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian menghampiri Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kemudian tukang roti ini pun menawarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk Imam Ahmad bin Hanbal menginap atau bermalam di rumah sang tukang roti tadi. Karena Imam Ahmad bin Hanbal membutuhkan tempat untuk tinggal, maka di sini Imam Ahmad bin Hanbal pun menerima ajakan dari sang tukang roti tadi. Tidak selang berapa lama, singkat ceritanya, menginaplah Imam Ahmad bin Hanbal di rumah sang tukang roti.
Selama di rumah sang tukang roti, Imam Ahmad bin Hambal pun memperhatikan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh sang tukang roti tadi. Hingga suatu saat, Imam Ahmad bin Hambal pun mendapati suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sang tukang roti, yaitu beristighfar. Melihat kejadian itu, Imam Ahmad bin Hambal pun menghampiri sang tukang roti tadi dan berkata, "Wahai tukang roti, jika engkau senantiasa melafazkan istighfar, maka yang engkau dapatkan adalah doa-doamu akan dikabulkan oleh Allah." Menanggapi hal tersebut, sang tukang roti pun mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya Allah juga telah mengijabah, Allah juga telah menerima apa yang aku minta, apa yang aku doakan. Kecuali satu, kata sang tukang roti. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal pun bertanya, apa yang satu tersebut wahai sang tukang roti? Kemudian tukang roti menjawab, yang satu tersebut adalah aku meminta kepada Allah untuk dipertemukan oleh seorang guru terkenal, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Mendengar pernyataan tukang roti tersebut, kemudian Imam Ahmad bin Hambal pun mengatakan kepada sang tukang roti, wahai sang tukang roti, saat sekarang ini Allah tidak hanya mendengar doa, tapi di sini Allah mendatangkan Imam Ahmad bin Hambal ke dalam rumah. Masya Allah, para pendengar yang budiman, dari kisah ini dapat kita ambil ibrah bahwasanya jika kita inginkan sesuatu, maka dekatilah siapa orang yang bisa mewujudkan sesuatu yang kita inginkan tersebut. Kemudian lakukan hal-hal apa saja yang kira-kira orang tersebut bisa mengabulkan apa yang kita inginkan. Contoh sederhananya saja seperti ini. Saat ini kita menginginkan liburan. Kita ingin sekali berlibur. Kemudian kita lihat saat sekarang ini siapa orang yang bisa mengabulkan keinginan kita untuk berlibur. Misal, yang bisa mengabulkan permintaan kita untuk berlibur adalah orang tua kita. Apa yang kita lakukan agar orang tua kita mau mengabulkan permintaan kita untuk berlibur? Mungkin kita bisa rajin belajar, kita bisa senantiasa menolong orang tua kita, atau mungkin kita melakukan hal-hal baik yang dapat membuat orang tua kita memberi keinginan apa yang kita mau. Begitu juga kiranya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menginginkan sesuatu, jika kita menginginkan hal-hal yang kita anggap butuh untuk diri kita, maka mintalah kepada Sang Pemilik. Siapa itu? Di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kita lakukan adalah lakukan segala hal yang dapat membuat Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Salah satunya adalah dengan beristighfar, memohon ampun. Para pendengar yang budiman, kisah Imam Ahmad bin Hambal ini juga sejalan dengan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang barang siapa yang memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, Allah akan menjadikan padanya dari setiap kesedihannya jalan keluar, dari setiap kesempitannya ada kelapangan, dan Allah akan memberikannya rezeki yang halal dari arah yang tidak disangka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Para pendengar yang budiman, dari hadis tersebut setidaknya kita mendapat 3 faedah ketika kita memperbanyak istighfar. Yang pertama, Allah akan memberikan kita jalan keluar dari kesedihan yang sedang kita rasakan. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kita kelapangan dari kesempitan yang mungkin sedang kita rasakan. Dan yang ketiga, Allah memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi para pendengar yang budiman, di sini istighfar merupakan solusi dari masalah yang sedang kita hadapi dan merupakan kunci untuk mendapatkan rezeki. Nah, terkait dengan rezeki yang tidak disangka-sangka tadi, para ulama beberapa ulama mengatakan rezeki tersebut tidak hanya rezeki yang berbentuk finansial atau yang datangnya dadakan, tetapi di sini juga rezeki yang berbentuk berkah. Para pendengar yang budiman, ternyata kebiasaan untuk memperbanyak beristighfar ini juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innahu
la yughannu ala qalbi wa inni astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Yang artinya, ketika aku sedang malas, maka aku beristighfar pada hari itu kepada Allah sebanyak 100 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Masya Allah, para pendengar yang budiman, dari hadis ini dapat kita jadikan sebagai acuan untuk kita senantiasa melakukan atau mempergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang positif. Salah satunya adalah dengan beristighfar. Kita ganti perkataan-perkataan yang mungkin tidak berfaedah yang selama ini kita katakan dengan beristighfar. Nanti kiranya suatu saat ketika kita sedang merasa sedih, atau kita sedang putus asa, atau mungkin ketika kita sedang waktu luang, jangan pergunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Gunakanlah untuk beristighfar. Siapa tahu nih, sebelum-sebelumnya kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah melakukan khilafan, yang mana salah dan khilaf tersebut adalah salah satu hal yang dapat menghambat doa dan harapan kita. Para pendengar yang budiman, maka dari itu kita sebagai manusia yang banyak maunya, sebagai manusia yang banyak doanya, sebagai manusia yang banyak harapannya, maka mari sama-sama kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar di sini Allah senantiasa ada, Allah senantiasa mendengar, Allah akan senantiasa mengampuni apa yang kita inginkan. Semoga kiranya ke depan kita sama-sama menjadi manusia yang dapat mengupgrade diri ke arah yang lebih baik. Para pendengar yang budiman, tidak terasa telah sampailah kita di penghujung waktu. Di sini saya memohon maaf jika terdapat salah kata ataupun sikap. Jika pun terdapat suatu keletihan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun ada suatu kesalahan, maka itu datangnya dari diri saya sendiri. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Ila liqa ma'assalamah. Akhiru aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.